Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para habaib, al-alakhos Habib Ahmad, Habib Salim, dan para habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan, terutama yang datang dari jauh, Habib Hamid, Mbak Agil, bin Saleh Mbak Agil, dan para habaib yang lainnya, utusan dari Dalwa, Ustadz Muhajir, yang juga barusan berdiri, Ustadz Hasan Basri, yang tatkala multako kami selalu mengatakan kami iri kepada Ustadz Hasan. Dulu 82 masuk sama-sama sampai sekarang tidak keluar dari pondok. Bahkan beliau adalah pakarnya bahasa Arab di Dalwa sekarang. Mudah-mudahan beliau dan para pengabdi yang ada di Dalwa, termasuk ini mantunya Habib Muhsin bin Syekh Abu Bakar, dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hanya ingin menyampaikan satu ketika sahabat Nabi Muhammad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata aku mu'minan ya Rasulullah, kapan aku bisa dianggap orang beriman?" Dijawab oleh Rasulullah, "Hatta ahabbtallah." Kamu bisa dikatakan beriman kalau kamu cinta kepada Allah. "Mata uhibballah." Kapan aku dianggap cinta kepada Allah? Dijawab oleh Rasulullah, "Idza ahbabta rasulah." Jika kamu cinta kepada Rasulnya. "Mata uhibbur rasul." Kapan aku dianggap cinta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, "Idza taba'ta tariqata wasta'malta sunnatah." Jika kamu mengikuti thariqah baginda Nabi Muhammad dan mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad. Yang cukup menakjubkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "Wan nasu yatafawatuna fil iman kaqadri tafawutihim fi mahabbati." Tingkatan iman seseorang tergantung tingkatan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habib Hasan Bahrun itu kami ingat, banyak kami hafal ayat. Ini ada saksi Ustadz Hasan dan beberapa guru yang hadir dari Dalwa. Kami banyak hafal ayat tentang birrul walidain, tentang cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad. Karena setiap sholat beliau menyampaikan dengan telaten. Kalau kami lupa, kami diajarkan kembali. Kami diajarkan kembali. Dan kami dari akhlak beliau Habib Hasan Bahrun, kami semua, apalagi yang habaib, yang saya bukan habaib, pada suatu ketika, pada saat naik kelas, kita batu dulu masih nakal-nakalnya, naik kelas, duit kitab kita habisin buat beli jajan, tujuannya biar boleh pulang lagi. Rohso sama Habib Hasan, "Ya Habib, ya Ustadz," waktu itu udah ada yang panggil Habib, "Ya Abu ya Ustadz Hasan, mau rohso mau pulang, anak naik kelas, kitabnya belum ada." "Kenapa?" "Fulusnya habis." Habib Hasan menjawab, dan ini kejadian bukan hanya kepada anak, kepada guru-guru yang bercerita, sohib-sohib yang satu angkatan dengan meneteskan air mata. Katanya Habib Hasan, "Ente huna waladi, fi baitak walidak, amma fil ma'had waladi. Matahtaj uktub asarilak." Ente di sini anak punya anak. Kalau ente di rumah ente abahnya ente. Tapi gila di sini ente anak punya anak, apapun kebutuhan ente catat anak yang belikan. Bahkan maaf kalau dikatakan oleh Ustadz Hasan tadi alim pinter, enggak. Kenapa saya sampai ngajar sampai detik ini secara singkat saja? Karena pada waktu pembukaan Al-Huda itu yang ceramah Habib Hasan. Pada saat saya bertemu dengan Habib Hasan, saya pakai kaos bukan putih, topi bukan putih, artinya bukan pakaian santri. Saya pikir Habib Hasan sudah lupa. Saya murid yang tidak mungkin dikenang oleh Habib Hasan. Siapa saya? Bukan seorang sayyid, bukan anaknya orang besar. Saya pikir seperti itu. Saya salaman, garis ketiga dari belakang. Pada waktu saya salaman, dipegang tangan saya. "Ya Khairuddin, fin ayyamak yubtahanni kathira, lau inti mastastak ilayya an astakuk ilaik." "Ya Khairuddin, mana hari-hari inti? Inti tidak kelihatan lama, kemana inti? Kalau inti tidak rindu kepada anak yang rindu sama inti." Semenjak itu demi Allah, bukan karena merasa pintar, akhirnya ditegur oleh beberapa habaib, termasuk oleh Habib Hasan ini terutama, maka mau tidak mau kadang-kadang pakai gamis bukan karena merasa pintar, pakai ridak bukan karena merasa pintar, pakai baju takwa putih bukan karena merasa pintar, karena ingin menyenangkan hati Habib Hasan. Sampai ngajar detik ini karena akhlak beliau. Oleh sebab itu beliau selalu mengajarkan
ya auladi, beliau selalu mengatakan, cintailah Rasulullah. Ternyata cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul dan birrul walidain yang selalu diajarkan, ternyata Nabi Muhammad menyampaikan kadar iman seseorang. Sampai di mana tingkat ketinggian iman seseorang, kata Nabi, tergantung tingkat ketinggiannya cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Makin tinggi kecintaannya kepada Nabi Muhammad, maka makin tinggi pula imannya di mata Allah. Dan waliyadzubillah, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, man la mahabbatalah fala imanalah. Orang yang tidak ada cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada keturunan Nabi, kecinta kepada ulama yang cinta kepada Nabi dan umat Nabi yang cinta kepada Nabi, sabda Nabi, dia tidak punya iman. Wa nasu yatafawatuna fil kufri katafawatuhum fi bughdi. Orang itu tingkat kekafirannya bukan bisa jadi bukan kafir betulan, tapi sudah nyerempet kekafiran. Contohnya apa? Ada peringatan Maulid, teriak-teriak bid'ah, kafir, musyrik. Katanya Ibn Katsir, 4 kali setan itu teriak. Setan itu teriak 4 kali. Pertama pada saat diturunkan dari surga. Ada 2 yang lainnya. Tapi yang 2 berikutnya yang ingin saya sebutkan, tatkala lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang kemanasan, jangan kaget. Itu bangsanya setan. Minal jinnati wan nas. Allah telah menyampaikan, setan itu ada 2. Sebangsa manusia dan sebangsa jin. Siapakah sebangsa manusia? Sebangsa manusia ialah orang yang kalau ada peringatan Maulid Rasul untuk meningkatkan mahabbah kepada Nabi, dia teriak. Kenapa? Dengan Maulid ini tidak ada tujuan lain. Bagaimana supaya kita bisa mengenal thariqah Nabi Muhammad, sunnah baginda Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan, innamal anbiya la yurithu dinaran wala dirhaman. Kami para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, kekayaan, jabatan, tidak. Tapi yang kami wariskan adalah ilmu. Di acara-acara semacam ini, simtud durad, qiraatul Quran yang dibacakan oleh Ustaz Fahmi tadi, dan semua yang disampaikan, semua adalah bertalian dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad adalah penentuan sampai di mana iman kita. Makin tinggi kecintaan kita, makin mengikuti Nabi Muhammad dan menyenangkan hati Nabi Muhammad, berarti juga makin tinggi iman kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ingatlah, kalau saya cinta kepada Nabi Muhammad, didiklah anak-anak Anda dengan ilmu agama. Karena yang paling menyenangkan bagi kita, bagi Nabi Muhammad untuk kita, tatkala kita mendidik anak kita dengan pendidikan agama. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ma yalqallahu ahadun bidambin a'zamu min jahalati ahli. Tatkala kita berhadapan dengan Allah, dosa yang paling besar tatkala kita menghadap Allah ialah tatkala anak istri kita tidak mengenal agama. Oleh sebab itu, mau mondok, mau pesantren, mau madrasah, mau sekolah umum, jangan lupa dekatkan mereka dengan para habaib, dekatkan mereka dengan para ulama, dekatkan mereka dengan para ustadz. Berarti anda mendekatkan anak-anak Anda dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena tidak mungkin kita cinta kepada Nabi Muhammad. Mungkin ada cerita, kalau dulu ulama Masya Allah cinta pada Nabi Muhammad, semua umat cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Anaknya dididik dengan ilmu agama, ngerti habaib, ngerti ulama, karena dididik dengan ilmu baginda Nabi Muhammad. Makin tidak dididik, tidak punya ilmu, sehingga tidak punya mahabbah. Kalau sudah tidak punya mahabbah, berarti tidak punya cinta. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, coba lihat cintanya para sahabat, baik laki ataupun perempuan. Seorang perempuan datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, ikshifili kuburan Nabi, izinkan aku untuk kamu buka kuburan Nabi, aku ingin melihat kuburan Nabi. Aku rindu sudah tidak tertahankan, wahai Aisyah. Dibuka oleh Sayyidatuna Aisyah, perempuan ini menangis mati seketika karena rindunya kepada Nabi SAW. Abdullah bin Abbas menyampaikan, ma kharajat imra'atun min baitiha min bughdi zawjiha wala iradati ardin walakin kharaja min baitiha lihubbihi wa syauqihi ila Nabi SAW. Pada zaman Nabi, perempuan-perempuan bukan hanya yang laki-laki, perempuan-perempuan, tentu laki-laki juga seperti itu. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, baru melihat Nabi, baru duduk dengan Nabi, mau berpisah dengan Nabi, sudah berat untuk berpisah dengan Nabi. Demikian juga para perempuan. Kata Abdullah bin Abbas, para perempuan pada zaman Nabi keluar dari rumah mereka bukan karena mereka bertengkar dengan suaminya,
Mereka keluar dari rumah mereka bukan karena mereka ingin mendapatkan harta daripada baginda Nabi Muhammad, tapi mereka memaksakan diri keluar dari rumah mereka dengan susah payah, mohon izin kepada orang tuanya dan suaminya untuk keluar dari rumah mereka karena kerinduan dan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sudah tidak tertahankan. Bukti, saya ulang kembali, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, jadikan kita, anak kita dan istri kita dicinta oleh Nabi Muhammad. Siapakah yang dicinta oleh Nabi Muhammad? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Yang dicintai oleh Nabi Muhammad adalah yang cinta ilmu agama. Kalau Anda cinta kepada Nabi Muhammad, mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, tapi anak Anda tidak diajarkan bahasa Arab, tidak dididik dengan pendidikan agama, nol besar cinta Anda kepada baginda Nabi Muhammad. Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki mengatakan, kullun yadda'i hubban bilaila, walakin Laila lam takirru bidzaka. Pepatah mengatakan, semua mengatakan cinta Laila, tapi Laila tidak mengenalnya. Cinta Nabi, anaknya, anak perempuannya, istrinya tidak pakai jilbab, tidak mengenal agama. Maka apa katanya? Cinta Anda adalah dusta, Nabi Muhammad tidak akan mengakuinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wal hadirat al muhtaramat, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, yulhimuhu, kata Rasulullah, as-su'ada wa yahrumuhu al-ashqiya. Kita pertanyaannya, anak kita, keturunan kita ingin menjadi orang celaka apa bahagia? Nabi sudah memberi ketegasan. Kalau Anda mendidik anak Anda, mengenalkan mereka dengan bahasa Arab, mengenalkan mereka dengan agama, berarti Anda cinta kepada anak Anda dan cinta kepada Nabi Muhammad. Sehingga anak Anda akan menjadi anak yang bahagia di dunia dan akhirat, kata Nabi SAW. Namun sebaliknya, Anda mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, berselawat kepada Nabi Muhammad, melaksanakan sholat 5 waktu, tapi Anda tidak mendidik anak Anda dengan pendidikan agama, tidak mengenalkan mereka dengan bahasa Arab, ketahuilah Anda berarti tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Dan Anda tidak cinta kepada putra putri Anda. Kenapa? Putra putri Anda yang Anda jauhkan dari ajaran agama, mereka adalah calon-calon manusia yang celaka dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauh daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Secara ringkas saya sampaikan, kehidupan kita ini tujuannya hanya 2. Yang pertama, hanya pelantara hidup di dunia. Wabtawi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita sebagai pelantara saja hidup di dunia untuk beramal menuju akhirat. Tapi tujuan utama hidup kita adalah akhirat. Sehingga Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka agar beribadah atau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu min rizqin wa ma uridu ayyutimun, kata Allah. Aku tidak tanya kalian hartanya berapa, kekayaan berapa, jabatan berapa, anak buahnya berapa, pabriknya berapa, kata Allah. Aku tidak tanya itu. Yang aku tanya, sudahkah istri-istri Anda, putra putri Anda dikenalkan kepada Allah, didekatkan kepada Allah sebagaimana pertanyaan para nabi, yaitu diantara Nabi Yakub, mata buduna min ba'di, bukan mata kuluna min ba'di. Wahai anakku, sudahkah kenal kepada Nabi Muhammad? Sudah kamu cinta kepada Nabi Muhammad? Sudahkah kamu mengerti agama? Itu yang ditanyakan oleh para nabi, dan ini juga wasiat baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, sehingga kita semangat untuk selalu belajar ilmu agama, duduk di majelis ilmu, memasukkan putra putri kita ke pesantren atau ke madrasah, mendekatkan mereka dengan para habaib, dengan para ustadz dan para ulama, sehingga mereka cinta Nabi Muhammad, makin tinggi imannya, berarti anak-anak kita dan diri kita makin tinggi juga cintanya, maka makin tinggi juga imannya. Mudah-mudahan demikian keadaannya dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, husnul khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib amin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.